Karena hiburan kita untuk pelepas jenuh di tempat kerja, rutinitas kerja yang pagi, berangkat kerja, sore pulang. Hiburan kita ya waktu touring keluar kota itu memang. Hai Sobat Pustaka, selamat datang kembali di podcast JC. Tentunya nggak lain nggak bukan tetap dengan saya Yolanda Maharani. Kali ini kita akan kembali membahas tentang sebuah komunitas. Komunitas kali ini berasal dari Bangil, Kabupaten Pasuruan. Di sebelah saya sudah ada Pak Moh Soleh yang merupakan ketua dari Derek Skuter Team. Oke, selamat datang Pak Soleh. Kasih Selamat datang Mbak Yo. Gimana kabar? Saya baik. Lancar puasa? Alhamdulillah sudah bolong sih Pak. Alhamdulillah. Berarti masih manusia. Iya. Pak Soleh gimana kabarnya? Baik kan Pak ya? Alhamdulillah baik juga. Gimana kerjaan lancar? Untuk bulan-bulan Ramadan ini memang ada sedikit penurunan intensitas pekerjaan karena menyesuaikan dengan jam kerja kan. Oh iya, itu ya ada yang pulangnya lebih cepat Pulang gitu lebih ya cepat Pak dan ya. masuk juga lebih siang. Oke. Ini Bapak Soleh ini sebagai ketua dari Derek Skuter Team. Iya betul. Derek Skuter Team. Kalau dari bahasa Jawa nih ya Pak ya. Yang saya tahu derek itu berarti ikut kan Pak ya. Iya. Kenapa kok ini klubnya tuh dinamain derek sih Pak? Agak aneh gitu menurut saya sih. Sebetulnya itu muncul secara ketidaksengajaan terkait dengan adanya nama derek di klub kami. Kalau diambil secara singkat, ceritanya itu akan satu jalur dengan berdirinya klub kita juga. Jadi begini, pada medio tahun 1995 yang lalu, salah satu klub Vespa di Surabaya mengadakan event. Event itu semacam kayak waktunya kumpul-kumpul gitu Vespa diadakan di satu tempat oleh tuan rumah yang bersangkutan di kota-kota masing-masing lah katakan. Kebetulan waktu itu di kota Surabaya sebagai tuan rumahnya. Dan klub derek waktu masih belum bernama derek, itu masih bernama Bangil Vespa Club. Bangil Vespa. Tapi kepengurusan pun juga bisa dikata vakum saat itu. Karena memang kita waktu itu masih sifatnya sekedar jagongan bareng-bareng aja. Pokoknya sekedar cangkruan gitu ya, ngumpul gitu ya. Tidak ada keinginan untuk bikin struktur dan selanjutnya seperti itu. Belum ada organisasinya, maksudnya ketua segala macamnya itu belum ya. Kestrukturan organisasi masih belum ada, hanya sekedar kawan-kawan ngumpul lah. Nah, kembali ke nama derek. Waktu di Surabaya itu kan ada event Vespa, terus kami diundang, dan ada salah satu kemasan acara di situ dari panitia mengadakan lomba drag race. Jadi drag Vespa 200 meter. Yang cepet-cepetan gitu kan Pak ya. Jenis 200 meter panjang lintasannya. Kami pun mendaftarkan 3 Vespa dalam acara itu. Waktu panitia nanyakan, Mas dari klub mana? Namanya gitu ya. Nama klub apa? Kan seperti itu. Nah, kita spontan, derek aja Pak, bilang gitu. Maksud kami kan hanya sekedar ikut, tidak membawa nama klub, derek aja. Akhirnya tertulis nama derek oleh panitia. Jadi sebenarnya itu mau, yes Pak, ngikut aja. Intinya gitu sih sebenarnya waktu itu. Jadi bukan menyebutkan nama klub kita. Tapi yang menulisnya tuh persepsi dikirain dari mas panitianya namanya derek. Nama klub kan derek. Nah, akhirnya waktu berjalannya lomba dipanggilnya yaitu derek Bangil. Nah gitu, akhirnya kan masuk
di lintasan start, terus drag race 200 meter, alhamdulillah menang. Ditambah lagi yang daftar nomor 2-nya itu juga bisa masuk ke semifinal berikutnya. Setelah melewati beberapa kali pertandingan, alhamdulillah kami bisa finish di peringkat 2 waktu itu. Dan semenjak itu akhirnya nama Derek dikenal oleh kawan-kawan Vespa di Jawa Timur. Dari nama yang nggak sengaja nyebut itu tadi ya, karena ya wis lah kita belum punya nama kan, melok ayam melok klubnya siapa, sebenarnya niatnya seperti itu. Seperti itu. Tapi malah ditulisnya Derek itu tadi. Seperti nama klub jadinya. Oke, jadi dari yang Bapak cerita tadi barusan, Derek sendiri ini lahir tahun 1995. Oke, jadi karena ada event dan tidak sengaja nyebut itu tadi ya. Betul. Oke. Jadi sekarang Derek ini sudah sekitar 25-an ya Pak ya? 24 atau 25-an gitu loh. Itu dari yang pertama sampai sekarang sudah kan ada kayak ketua gitu kan ya? Iya. Udah berapa, apa itu namanya? Periode ya, pergantian periode dari 25 tahun itu. Kalau di kami itu masa jabatan ketua klub hanya 4 tahun. Biar regenerasinya tetap berjalan. Jadi setelah 4 tahun kita pemilihan ketua lagi sekaligus perombakan kepengurusan. Oke, jadi setiap 4 tahun sekali. Pak Soleh ini yang ke-5. Saya yang kelima. Kelima ya? Iya. Oke, jadi sebagai ketua dari Derek Club, kegiatannya itu ngapain aja sih Pak? Selain ya kan yang ditahu nih, secara orang-orang yang awam seperti saya mungkin ya cuma kumpul aja gitu. Mungkin kalau ada festival-festival gitu ya datang ngumpul ya udah gitu loh. Sebenarnya itu apa kegiatannya? Kalau dalam klub kami sebetulnya sudah ada miniatur ADART organisasi. Ada program-program tertentu yang sudah kita susun bareng-bareng di antara pengurus. Contoh, tiap 3 bulan sekali kita ada rapat pengurus. Rapat tribulan bahasa kita. Terus setiap 6 bulan sekali kita mengadakan acara touring keluarga. Jadi itu perjalanan dalam tanda kutip wisata dengan istri, dengan anak ke salah satu tempat lokasi wisata yang terdekat. Misalkan ke Malang atau ke Pacet, kota-kota terdekat lah yang jarak tempuh paling maksimal 2 jam. Pertimbangan kita kan kita bawa anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu terlalu lama duduk di Vespa, kita sampai lokasi wisata kurang nyaman. Capek gitu ya biasanya ya. Kalau bapaknya nggak masalah capek. 2 hari 2 malam siap di atas Vespa. Kasihan ibu dan anak-anaknya. Karena udah terbiasa ya. Jadi selain ada kegiatan touring keluarga 6 bulan sekali itu, di saat-saat tertentu kita juga aktif dalam hal bakti sosial atau penggalangan dana atau santunan-santunan. Kita situasional aja sifatnya. Ketika ada suatu bencana, suatu misal kejadian banjir di Pacitan Timur dulu, kita langsung berembuk pengurus ini. Apa yang bisa kita berikan pada kawan-kawan Vespa di Pacitan? Dibantu gitu ya. Iya. Nah, langkahnya kan akhirnya kita kontak dulu sama kawan Vespa yang di Pacitan. Kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk warga sekitar tempat tinggal sampean? Nah, dari komunikasi itu hasilnya kita terima, kita tampung, kita rembuk di kepengurusan. Ada beberapa yang harus kita siapkan ternyata. Dan untuk membeli hal itu, otomatis kita harus mengadakan penggalangan dana. Nah, bentuknya itu macam-macam. Ada yang kita jual souvenir, ada yang kita iuran antar pengurus, termasuk di situ ada uang kas juga kan. Memang ada kita slot untuk kegiatan sosial di klub kami itu. Emang disengaja mengumpulkan itu ada uang kas untuk berbagai macam pos lah istilahnya di klub kami. Dan ada juga yang kita kemas dalam bentuk kolaborasi. Jadi kita kerjasama dengan anak-anak mahasiswa atau klub motor yang lain atau pencipta refill, anak-anak yang
satu visi satu misi lah dengan kita untuk membantu dalam hal bencana tadi itu. Jadi berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain dalam bidang kemanusiaan itu tadi ya Pak ya? Semacam itu. Oke. Dari berdiri tahun 1995 tadi sampai sekarang, anggotanya udah ada berapa sih derek Bangil ini sendiri? Kalau untuk saat ini tercatat di daftar keanggotaan 65. 65 orang. 65 orang. Oke, jadi tetapi sempat pasang surut juga sih Mbak, karena kadang ada anggota baru masuk, terus ada yang anggota lama vakum, keluar atau vakum kan, gitu tadi. Dinamika seperti itu memang ada di klub kami. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Dan alhamdulillah meskipun yang sudah alumni, tanda kutip dari klub kami itu, kita masih tetap menganggap mereka itu keluarga besar. Oke, jadi masih tetap keluarga derek. Tetap ada silaturahmi tetap gitu ada ya. Silaturahmi terjalin. Ketika kita ada acara touring keluarga yang 6 bulan sekali itu, mereka tetap kita undang. Seandainya mereka sempat untuk ikut bergabung, ikut rame-rame lagi, ya kita terbuka. Jadi tidak ada istilah setelah mereka keluar dari klub, kita tidak bukan keluarga lagi atau lagi, tidak mengenal lagi, enggak seperti itu. Kita tetap jadi kita anggap sebagai keluarga. Silaturahminya tetap kencang gitu ya Pak. Ada silaturahmi terjalin di antara kami. Oke, dari derek skuter tim Bangil sendiri ini itu kan dari komunitas-komunitas lain ini ada yang dikoleksi gitu ya kan Pak ya. Seperti mungkin kemarin ada yang datang di podcast JC juga, itu dia komunitas bis dan dia itu mengoleksi ada kayak miniaturnya atau tiketnya segala macam gitu loh. Tapi untuk skuter ini sendiri, selain yang pasti kendaraannya ya Pak ya, itu apa sih Pak yang dikoleksi gitu loh untuk para pencintanya gitu? Selain dari skuter tunggangan kita sendiri, biasanya kita suka mengumpulkan pernak-pernik seperti handle rem, terus windshield yang layar depan yang depannya itu ya, terus atribut box, pernik-pernik yang untuk menambah asik kelihatannya Vespa itu. Seninya gitu ya. Kelihatan bertambah seninya gitu. Selain itu kan kita juga ada beberapa macam stiker-stiker. Setiap kali kita datang satu event, itu ada stikernya. Itu kita kumpulkan. Sampai di rumah, ditaruh di base camp, kita tempelkan di semacam papan tulis gitu. Dan itu jadi kenangan tersendiri bagi klub kami, bahwa kita sudah pernah datang ke kota A, ke kota B, ke kota C, dengan adanya piagam penghargaan bisa di dalam event itu, juga ada stiker dari panitia lokal. Itu jadi sering menjadi kebanggaan lah bagi kawan-kawan yang sudah pernah mengunjungi itu. Pernah sambang ke tempat itu berarti atau kalau ada event itu mesti ada yang dibawa pulang sendera matanya gitu ya, ada stiker atau enggak piagam gitu. Ya stiker, piagam, terus kaos event itu. Oke, itu yang dikumpulkan ya Pak ya? Yang kita kumpulkan memang itu. Oke, jadi untuk Vespa sendiri ini kan modelnya yang saya tahu nih kan macam-macam nih Pak ya, banyak banget. Yang lagi tren saat ini kan yang Matic itu kan, yang lagi banyak di TV-TV gitu kan. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada apa aja sih Pak, bisa di... Kalau untuk Vespa itu sebetulnya banyak sih Mbak alirannya yang ada di dalam klub Vespa itu. Karena masing-masing kota kan bisa terdiri dari lebih dari 5 klub. Dan masing-masing klub punya selera tersendiri dengan Vespanya. Kalau yang saya amati di tempat saya, di Bangil itu, saya bisa menggolongkan ada 3 aliran di tempat saya. Satu aliran itu aliran kelas retro klasik. Retro klasik. Yang Vespa tahun 60, tahun 50. Nah, itu aliran retro klasik. Terus ada yang aliran standar. Standar itu artinya Vespa yang bentuknya apa adanya seperti itu, tidak ditambahi, tidak dirubah. Yang biasa, yang standar biasanya yang sesuai dengan produk dari pabriknya. Yang keluaran pabrik gitu ya udah gitu ya. Gitu aja. Yang itu yang aliran standar. Terus ada yang aliran ekstrim. Nah, aliran ekstrim ini kalau dilihat dia sudah keluar dari pakemnya.
Jadi Vespa itu sudah dibentuk menjadi semacam kayak mobil Jeep Willys, dibentuk jadi ada gandengan samping. Oh, yang jadi kayak roda 3 gitu ya? Kayak Harley. Nah, itu aliran ekstrim. Itu di tempat kami juga ada. Oke, jadi macam-macam bentuknya gitu ya? Dibedakan betul aliran. Dimodifikasi gitu berarti. Kalau yang untuk yang ekstrim tadi itu ya? Yang ekstrim tadi itu. Oke. Kalau seumpama nih Pak, lagi touring kan? Nah, lagi touring gitu gimana sih? Apa yang perlu disiapkan atau dari pihak Vespa-nya sendiri itu gimana? Yang pasti kita harus memastikan Vespa kita fit dulu, Mbak. Kita pastikan motor kita itu memang layak untuk perjalanan jauh. Dengan cara kita servis dulu seminggu sebelum kita berangkat. Udah prepare dari kendaraannya itu sendiri prepare. Ya? Sepikirannya nanti pada waktu kita servis ada spare part atau on the deal yang memang waktunya diganti, ya kita ganti saat itu juga. Oke. Demi kenyamanan dalam perjalanan nanti. Tapi selain itu, ketika kita sudah dalam perjalanan touring menuju suatu kota, di klub kami itu selalu membawa satu mekanik, itu lebih dari 2 orang biasanya. Untuk kalau ada terjadi. Nah, untuk menangani yang trouble di jalan. Oke. Terus kita juga membawa spare part. Antisipasi jika nanti kita trouble di tengah jalan, pas katakanlah di hutan, kayak alas baluran gitu, ban kita bocor. Jadi tempel ban nggak ada. Iya, jadi ada nih yang. Nah, itu kita udah bawa ban dalam plus pompanya sekalian. Jadi sudah siap nih ya dari sudah yang siap semuanya. Spare part ban segala macam gitu ya. Iya. Sampai hal terkecil pun semacam mur atau baut itu sudah kita siapkan. Sedetail itu ya. Jangan sampai nanti kita dalam touring itu hanya masalah sepele, mengurangi gitu kenyamanan. Oke. Pernah nggak sih Pak waktu touring gitu terus kayak nggak bawa kayak persiapan terus akhirnya touring itu harus dihentikan gitu? Pernah. Bisa kita sampai belah mesin pipa kita turun mesin. Waktu itu bisa diceritakan gimananya gitu? Itu medio tahun 3 atau 4 tahun yang lalu. Kita dapat undangan hadir di acara klub Solo. Ke Solo. Jadi Vespa Solo mengadakan acara, kita dapat undangan. Jadi dari Bangil ke Solo nih. Ke Solo. Di tengah jalan di daerah Sragen, salah satu Vespa kami itu mengalami trouble yang cukup parah. Dan kebetulan spare part untuk itu kita nggak bawa karena dalaman mesin. Yang inti banget gitu ya. Di dalam mesinnya itu yang apa ya kalau istilah gampangnya itu macet. Sekirnya macet, jadi mesin nggak bisa bergerak sama sekali. Iya. Didorong juga nggak bisa. Akhirnya Vespa itu kita tinggal di rumah salah satu warga. Kita tinggal salah satu warga. Terpaksa harus ditinggal ya Pak ya. Kita melanjutkan perjalanan ke Solo tetap menghadiri undangan itu, tapi kita pulang awal akhirnya. Pulang duluan dari jadwal gitu ya. Dan di Solo pun kita belanja spare part. Untuk bongkar ini tadi. Bongkar yang tadi itu. Kan waktu ditaruh di rumah warga itu kita bongkar Vespa itu. Kita bongkar, kita lihat yang rusak apanya. Cari tahu nih apa yang rusak gitu kan. Begitu ketahuan yang rusak ABCD, spare partnya ini. Ya sudah, berarti nanti kita di Solo belanja ini. Nah, dalam perjalanan ke Solo sampai di lokasi acara, ketemu dengan tuan rumah, silaturahmi, terus mohon izin pamit lebih awal karena ada kendala trouble tadi itu. Pulangnya mampir belanja spare part, nyampe di Sragen, kita bongkar lagi. Itu, dipasang spare partnya. Pada saat itu di undangan kan tadi Bapak di awal pernah bilang kalau kita ke undangan kadang ngajak anak istri gitu kan, itu waktu itu sendiri atau lagi ada anak istri gitu? Kalau untuk yang trayek jauh antar provinsi kayak gitu, kayak tadi ya, kita jarang ngajak istri. Jadi aman nih ya gitu jadi kan. Jadi itu kesenangannya bapak-bapak saja. buat hobi gitu ya Pak ya. Karena hiburan kita untuk pelepas jenuh di tempat kerja, rutinitas kerja yang pagi, berangkat kerja, sore pulang. Hiburan kita ya waktu touring keluar kota itu memang. Jadi emang untuk refreshing gitu untuk refreshing kita. Jadi memang kita nikmati di jalan itu. Nah, untuk melancarkan kenyamanan bersama, para bapak-bapak sepakat.
tidak membawa emak-emaknya, emak biar di rumah. Oke. Pak Soleh sendiri udah sejak kapan nih Pak bergabung untuk di Nderek ini? Saya tahun 97. Oh, jadi begitu dibangun 95 atau 97 udah gabung langsung? 95 itu saya masih bonceng sama kakak saya. Oh, masih jadi join ya? Ke sana, ke sini masih ngikut. Jadi belum bawa Vespa sendiri. Setelah saya bekerja tahun 97 itu bisa beli Vespa sendiri, baru saya masuk di klub Nderek. Kenapa memilih Vespa nih Pak? Kan banyak nih motor lain kan, pada tahun itu kan ada yang motor gede gitu kan, atau segala macam gitu. Kenapa memilih untuk Vespa gitu Pak? Nggak tahu Mbak ya. Dari waktu saya SMP itu dalam tanda kutip sudah diracuni sama kakak saya. Racun dari kakak sendiri ya? Kakak saya kan suka Vespa lebih dulu dari saya. Dia punya Vespa sampai ada 4 unit di rumah itu. Oh, sampai sebegitunya suka gitu ya? Sampai ada 4 unit kalau saya hitung di rumah. Saking seringnya saya diajak naik Vespa kemana-mana sama kakak saya itu otomatis ya jatuh cinta pada pandangan pertama. Udah, wah ini bagus ini nih gitu. Lebih cocok di Vespa nih. Oke. Selain dari pengaruh kakak saya, selama saya di klub Vespa itu saya merasakan persaudaraannya yang kuat. Oh, solidaritasnya gitu ya. Ketika kita naik Vespa kemanapun, kita pasti disapa sama penggemar gitu ya. Penggemar Vespa, meskipun kita nggak kenal. Oh gitu, jadi ya udah kayak say hi gitu karena di jauh itu kita saling sapa. Kalau kode dari kita sih ya jempol gini. Oke. Jadi kita jalan terus di depan ada Vespa juga. Kita kasih jempol gini, mereka juga respect jempol juga. Oh, jadi kalau seumpama yang biasanya nih bapak-bapak yang online ojek online kan klakson gitu kan. Iya. Kalau yang Vespa kodenya jempol gini. Gitu ya. Jadi sambil nyetir gitu ya. Pakai jempol gitu. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, ketika Vespa kita trouble di jalan, selalu saja ada yang menghampiri. Oh, gitu. Dari anak Vespa setempat. Jadi ya emang solidnya banget gitu ya. Yang tinggi. Meskipun nggak kenal atau apa, oh itu dia temen nih. Satu komunitas gitu ya, meskipun nggak tahu ini dari komunitas mana gitu. Pokoknya sama-sama Vespa dihampiri gitu. Ya. Oke. Waktu berangkat kerja kadang kan saya bawa Vespa juga. Pernah suatu saat trouble di Sidoarjo. Oke. Saya nggak bawa spare part. Terus saya diam di pinggir jalan, terus tempongnya kan saya buka, saya lepas. Setelah saya lihat bahwa saya nggak ada spare part itu, saya nggak bisa tangani, saya duduk diam. Tahu-tahu ada anak datang menghampiri, langsung bertanya, kenapa mas? Saya jawab, kabel gasnya pedot mas ini. Tak dorong ya mas ke bengkel terdekat, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya tutup lagi kempel itu, saya duduk didorong dari belakang sama dia. Padahal itu nggak kenal. Begitu nyampe di bengkel, langsung saya sampaikan kalau kabel gas putus, sambil dibenahi sama tukangnya, kami duduk baru ngobrol. Oh, sampai ditungguin juga ya? Ditungguin sama dia waktu itu. Tanya, dari mana mas? Dari Bangil. Saya punya teman di Bangil nih, anak Vespa, namanya si A. Nah, kalau saya kenal kan akhirnya kan nyambung. Iya. Akhirnya ngobrol lah di situ. Akhirnya jadilah saudara baru. Akhirnya nambah lagi teman gitu ya. Itu sering saya alami. Di hampir perjalanan kalau saya bawa Vespa kemanapun lah. Selalu ada yang menghampiri kalau kita trouble itu. Emang udah kepanggil gitu aja ya, kalau seumpama ada seseorang yang sesama pengguna Vespa gitu kan mengalami kesusahan, udah langsung dibantu aja kalau udah nggak pakai mikir gitu ibaratnya. Kayaknya sudah menjadi menjadi keharusan. Oke. Keharusan yang tidak ada paksaan. Memang kita kalau sudah pernah mengalami gitu, ditolong sama orang di jalan, terus suatu saat kita ketemu orang yang seperti itu kan otomatis kita juga tergerak ingin gantian nolong. Minimal kalau kita memang nggak bisa bantu betulin, didorong ke bengkel tadi itu. Iya. Oke. Dari tadi kan Pak Soleh bilang nih jatuh cintanya karena kakak. Terus kakak koleksinya nih 4 nih. Pak Soleh sendiri nih udah berapa nih koleksinya? Saya dulu pernah sampai punya 3. Oke. Satu Vespa merek Super tahun 75 standar.
Terus satu lagi Vespa Sprint tahun 77 ekstrim, ada gandengannya samping. Yang bisa diduduki sampingnya gitu ya. Itu kan tujuannya buat ngajak anak sama istri kalau turun dekat-dekat. Terus yang ketiga itu Vespa ekstrim juga, panjangnya 4 meter. Itu gimana itu panjangnya 4 meter? Ya? Iya, gimana itu? Vespa kita potong. Jadi Vespa standar itu kan panjangnya 2 meter, 2,2. Iya. 2,2 itu kita potong lantainya, dek tengah itu kita potong. Oh, yang bagian depannya itu ya. Itu kita tambahin besi plat. Suka-suka kita mau tambah 2 meter, tambah 3 meter. Kalau saya dulu waktu itu total 4 meter panjang. Oke, sebentar Pak. Itu kan yang ditambah depan ya? Itu gimana itu Pak? Sadelnya dipindah ke depan juga. Mesin di belakang. Jadi kalau kita mau jalan, yang nyalain mesin ada sendiri. Di starter. Nah, jadi, kita pegang gas di depan. Setirnya kayak gini, di atas. Nah, jadi kayak sepeda mini. Zaman dulu kan ada setir yang gini kan. Nah itu saya arahkan ke atas gini. Jadi nyetirnya biasanya gini. Mesin di belakang sana. Itu saya bisa boncengnya 7 orang. Itu sengaja emang mau bawa keluarga bareng gitu ya? Action-actionan aja sih. Oh, kirain kalau sama teman-teman misalkan nih mau datang ke acara event di Probolinggo lah katakan. Waktu itu kan memang aturan masih longgar. Jadi tidak ada aturan khusus. Yang satu boncengan 2 orang itu ya. Jadi kalau untuk Vespa itu gimana ya? Seperti ada dispensasi. Boleh dalam tanda kutip melanggar sedikit-sedikit lah pokoknya. Dibiarkan kalau Vespa. Jangan terlalu banyak pokoknya gitu ya. Masih longgar waktu itu ya, Mas. Jadi saya boncengan 7 orang itu ke Probolinggo. Ada acara Vespa di Pulau Gili, Ketapang. Gili Ketapang itu ya. Satu motor 7 orang. Iya. Yang bagian belakang. Saya depan, bagian nyetir. Belakang ada yang duduk sendiri, ada yang rokok, ada yang ngobrol. Ya nyantai sendiri 7 orang belakang itu, kita jalan udah. Dari yang 4 meter itu tadi. Iya, dari 4 meter tadi itu. Itu nanti mungkin ada fotonya ya Pak ya, jadi nanti sahabat pustaka bisa bayangin nih, bisa lihat gitu. Kalau fotonya saya sudah nggak nyimpan, kan waktu itu nggak ada HP kamera. Itu tahun berapa? Itu tahun 98-99. Saya aja belum lahir itu. Jadi saya sendiri sudah beberapa kali menekuni aliran dalam Vespa yang standar sudah sering. Terus yang klasik retro itu saya juga pernah punya tahun 62. Terus sampai yang ekstrim tadi itu yang panjang yang sampai 4 meter itu tadi ya. Jadi semua sudah pernah saya punyai. Keren sih Pak, itu yang 4 meter kalau ada di tahun sekarang. Terus dibuat jadi semacam kebanggaan tersendiri lah kalau di jalan dilihat orang itu. Iya, kayak wah lucu nih gitu kan. Jadi kita jalan nih, disalip orang gitu kan sampai gini. Mereka pasti ketawa. Itu dada-dada gini. Ada mobil lewat, diketawain gitu. Jadi ya suka cari perhatian gitu istilahnya biar kita keren aja kelihatannya. Oke. Dari waktu pertama kali suka sampai sekarang udah kota mana aja sih yang pernah kayak disambangin dengan Vespa gitu? Kalau saya pribadi itu terjauh nyampe di Taman Mini Jakarta. Oke, jadi lintas provinsinya udah sampai Jakarta ini ya? Sudah. Kalau ke timur itu sementara ini masih di Bali, Karangasem. Oh, jadi Jawa Bali ya? Iya. Jawab ujung nih sampai paling ujung nyampe lagi. Di Taman Mini dulu itu waktu ada acara JSR. Terus paling timur Bali. Ke Bali itu tadi ya. Tapi anggota saya sudah ada nyampe di Aceh. Anggota saya. Anggota dari Bangil ini. Iya. Derek Bangil. Di kilometer 0 Sabang. Ujung sendiri ya bahkan ya. Ujung Pulau ini saya shock nih. Ujung itu perjalanannya maksudnya tidak langsung jalan terus gitu enggak. Ya, jadi dia transit dari mulai berangkat sampai ke Sabang itu 1,5 bulan. Dari Bangil sendiri ke Sabang sampai ke Sabang 1,5 bulan. Itu karena dia transit misalkan nih di Tuban berhenti 3 hari 4 hari sambil kerja buat sangu. Setelah itu terkumpul uang 1.000 200.000 jalan lagi. Nanti kalau sangu habis mampir ke tempat kawan kota lain.
kerjaan apa saja. Mau Pokoknya ngecat, bantu-bantu apa, yang penting ada uang buat bekal. Melanjutkan itu tadi ya, perjalanan. Sampai akhirnya tiba di Sabang, kilometer 0 itu. Keren sih. Dari sana pulang lagi, ya seperti itu. Mampir, transit, sambil bekerja, sampai nyampe di Bangil lagi. Waktunya 1,5 bulan itu tadi. 1,5 bulan perjalanan. Ada nggak sih Pak, selama kayak touring gitu ya namanya, touring itu pengalaman yang menarik yang nggak bisa dilupain gitu dari Pak Soleh sendiri? Kalau dibilang pengalaman menarik, sebetulnya nggak menarik sih Mbak, tapi lebih dikatakan terkesan. Kejadiannya begini, salah satu anggota saya itu pulang dari Jakarta bawa Vespa sendirian. Oke, ya. Sendirian. Terus dia mengalami insiden. Mungkin karena lelah atau ngantuk, dia nabrak belakangnya bis. Oh, kecelakaan gitu ya? Kecelakaan. Dia sendirian, nggak ada teman, nggak ada kawan. Nah, di saat seperti itu, ada yang kasih informasi ke saya. Menceritakan kalau si A mengalami kecelakaan di daerah Demak. Sudah setengah perjalanan kan kalau di Jawa Timur. Nyampe Demak, saya bingung, saya kontak sama siapa di Demak. Saya nggak ada kawan kita di situ. Akhirnya saya coba tanya sama kawan yang di Nganjuk tinggalnya. Minta nomor kontak kawan Vespa Demak kalau ada. Dan alhamdulillah dapat, saya dikasih. Saya telepon, saya bilang kalau saya dapat kontak nomor jenengan dari kawan Nganjuk, minta tolong anggota saya kecelakaan di daerah ini. Kalau tidak merepotkan jenengan, tolong dibantu gitu kan. Sambil menunggu keluarga dari yang bersangkutan datang ke Demak. Nah, dan ternyata bantuannya luar biasa sekali. Padahal nggak kenal, saudara bukan, keluarga bukan, sampai dibawa ke rumah sakit dibiayai oleh mereka. Untuk waktu masuk kan ada pendaftaran Mbak. Uang pendaftaran. Itu pakai uang mereka dulu. Hanya dengan bekal saya sebut nama teman dari Nganjuk itu. Mereka sudah percaya. Sudah sebegitunya ya. Iya. Setelah ditangani di rumah sakit, akhirnya keluarga yang bersangkutan datang di rumah sakit Semarang juga. Ketemu. Dan mereka berterima kasih banget sama kawan-kawan Vespa Demak. Dan akhirnya apa yang sudah dikeluarkan oleh kawan-kawan itu diganti oleh keluarga yang bersangkutan gitu ya. Jadi itu padahal kan bukan keluarga, bukan apa, nggak kenal sama sekali bahkan ya. Jadi katakan orang lain, cuman karena kita sama-sama punya Vespa dan kita pun juga saling mengenal dengan, katakanlah si teman Nganjuk saya tadi itu penghubung lah. Si kawan dari Demak kenal dengan anak Nganjuk, saya juga kenal dengan Nganjuk. Akhirnya kan tersambung dengan secara otomatis lewat Vespa. Seandainya saya waktu itu tidak punya Vespa, ya belum tentu saya bisa kontak dengan kawan Vespa yang di Demak. Jadi belum tentu kalau terjadi kecelakaan semacam itu ada yang nolong sampai sebegitunya gitu ya Pak ya. Jadi ini komunitas seperti ini tuh juga ada sisi positifnya begitu kan, ada sisi baiknya gitu. Mungkin kan kebanyakan orang-orang kan mandang kalau perkumpulan kayak gini apa sih, ngapain sih gitu kan Pak ya. Iya, sebetulnya kalau tidak hanya perkumpulan Vespa sih Mbak, semua perkumpulan itu kalau memang kita benar-benar ingin memberikan sesuatu yang lebih baik di situ sangat-sangat terbuka, sangat-sangat bisa. Tujuannya kan memang kita daripada bekerja satu orang yang didapat hanya sedikit, kalau kita berkumpul lebih dari satu orang, kan yang kita berikan lebih banyak lagi. Seperti dalam bulan Ramadan seperti saat ini kan. Barusan ini kan klub kami juga mengadakan acara santunan anak-anak yatim, sekaligus buka bersama. Jadi sisi positifnya kita berbaginya itu tadi ya. Itu kita memakai uang kas klub juga. Kita pakai uang kas klub, terus kita juga saweran antar anggota dan pengurus, terkumpul uang berapa, kita kula nuwun sama pihak panti asuhan. Nah, setelah itu teknis acara ya mereka ikut apa kita. Gitu
gitu ya. Jadi kita santunan tuh memberikan sembako, terus snack, sekaligus uang saku lah buat adik-adik yang di panti asuhan itu. Oke Pak, ini saya mungkin kita menjelang menit-menit terakhir nih. Oke. Dari Pak Soleh sebagai ketua sebuah komunitas Vespa ya, apa sih Pak yang ingin dilakukan atau ingin diberikan nih ke depannya untuk Jawa Timur sendiri atau untuk Indonesia, atau ya spesifiknya mungkin di daerah sekitar gitu, apa sih Pak? Sebetulnya untuk lingkup Jawa Timur kita sudah ada rumah sendiri sih Pak, yang lebih besar dari klub yang saya bina di Kota Bangil itu. Ada paguyuban skuteris Jawa Timur Bersatu. Itu adalah rumah bagi klub-klub Vespa di Jawa Timur sebetulnya. Para pencinta Vespa di Jawa Timur. Maksud didirikannya memang adalah untuk sebagai wadah untuk menjembatani ketika klub-klub Vespa itu ada suatu keinginan, ada suatu niat, atau ada suatu gagasan, sehingga rumah ini bisa menjadi tempat sharing bareng-bareng. Nanti bisa support dalam membantu mencari sponsor, mengurus perizinan kalau mau bikin kegiatan event atau apapun lah di rumah itu. Iya, oke. Ke depan sih harapan kami Vespa itu bisa lebih berperan dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Terutama ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, sebaiknya ya ikut berpartisipasi gitu, dalam kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya untuk kebaikan di klub sendiri, tapi juga bisa menjadi kebaikan bersama untuk masyarakat sekitar juga gitu ya. Minimal dia kan sudah punya jaringan di kota-kota sebelah sesama klub Vespa itu, dan harapannya memang lewat jaringan-jaringan itu akan memudahkan gerak kita ketika kita sedang ingin membuat suatu event acara, suatu gagasan, suatu kegiatan. Dengan adanya itu kan lebih termudahkan lagi. Jadi dengan meluaskanlah lagi vibe positifnya nih, bukan di kalangan pecinta Vespa aja, tapi ke seluruh masyarakat sekitar juga ya. Mungkin nih Pak Soleh juga punya pesan buat penonton atau sahabat pustaka yang lagi dengerin podcast kita nih. Apa sih pesan yang mau disampaikan? Pesan saya sebetulnya sama sih dengan kebanyakan klub-klub motor atau klub komunitas otomotif yang lain. Selama di jalan tetap untuk safety riding, biasakan selalu mengecek kendaraan kita sebelum kita jalan. Pastikan kelayakan kendaraan, surat menyurat, dan juga perlengkapan dalam motor kita sendiri tadi itu. Karena biasanya hal-hal yang sepele itu adalah awal daripada kecelakaan kita. Suatu misal kampas rem motor kita sudah keadaan aus, sesegera mungkin ya segera diganti demi keamanan. Biar nggak membahayakan atau nggak terjadi kecelakaan gitu tadi ya. Paling nggak ya itulah lebih peduli dengan kendaraannya, baik itu dalam hal teknis maupun juga dalam hal administrasi. Karena selama ini kan kebanyakan ada yang pajaknya mati, ada yang juga atributnya kurang lengkap, nggak ada spion, lampu kadang nggak nyala. Sebaiknya untuk ke depan itu jadi perhatian khusus lah buat kawan-kawan otomotif, khususnya Vespa tadi itu. Ibaratnya jangan cuma dinaik ini, harus diperhatikan perintil-perintilannya itu tadi ya. Iya betul. Oke, terima kasih ya Pak Soleh sudah mau datang di podcast JC ini. Saya juga terima kasih sudah diizinkan untuk hadir di sini, berbagi sedikit cerita tentang dunia saya. Dan mudah-mudahan ke depan JC semakin istimewa. Siap. Dan nanti nih mungkin kita bisa ya kolaborasi atau enggak, nanti sahabat pustaka kita bisa lihat nih kalau sudah enggak pandemi Pak ya. Nanti waktu Derek ini ngadain acara podcast JC mampir, terus kita lihat nih Vespa-Vespanya kayak gimana gitu ya enggak kan? Bisa nanti pasti saya hubungi kalau misalkan kita ada kegiatan
baik itu internal kami ataupun ada event dari kota-kota lain yang mungkin JC berkenan untuk ikut, untuk hadir dalam acara itu, nanti kita fasilitasi. Oke, mungkin gimana nih Pak, nanti seumpama ada sahabat pustaka yang juga pecinta Vespa nih, yang mau join ke Derek, gimana sih daftarnya di mana, terus bisa menghubungi bapaknya gimana gitu? Kalau untuk masuk dalam klub kami itu paling nggak harus warga sekitar. Oh, jadi cuma di daerah Bangil itu aja? Okay. Karena setiap malam minggu kan kita memang ada kegiatan nongkrong bareng setiap malam minggu itu. Kalau luar kota kan kasihan, harus setiap minggu datang. Kalau yang di daerah Bangil gimana nih? Di daerah Bangil bisa langsung ke kantor sekretariat di BSM kami, Jalan Suro, nomor 6, Kelurahan Kersikan, Bangil. Oke, jadi buat para pecinta skuter di daerah Bangil bisa langsung join dengan datang ke alamat sekretariat tersebut ya Pak ya. Ya, oke. Betul. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya sudah datang di podcast JC. Dan buat sahabat pustaka, buat kalian yang udah dengerin podcast JC sampai sekarang, terima kasih banget dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Tentunya dengan saya Yolanda di sini dan jangan lupa di samping ada tombol subscribe. Saya ingetin sekali lagi, itu diklik ya. Diklik berlangganan, terus loncengnya dinyalain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tentunya share sebanyak-banyaknya biar semuanya tuh pada tahu kalau di sini tuh ada Yolanda Maharani dan tentunya ada acara sekeren podcast JC ini. Oke, sahabat pustaka, saya Yolanda Maharani pamit undur diri dan saya atas nama keluarga besar Derek Skuter Tim Bangil mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari ini. Semoga puasa kita akan menjadikan kita lebih baik lagi di hari depan. Terima kasih untuk kru JC dan semuanya. Terima kasih kembali Bapak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.